Tatanan geopolitik Timur Tengah resmi luluh lantak. Gempa berskala 9 baru saja terjadi. Ayatollah Ali Khamenei, Supreme Leader Iran, dikonfirmasi tewas akibat operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel yang menghantam jantung kota Teheran. Kematiannya memang sebuah berita yang sangat masif. Tapi, mari kita pinggirkan sejenak drama serangan berdarah tersebut. Ada hal yang nilainya triliunan kali lipat lebih mahal untuk kita bedah dari sosok pria berusia 86 tahun ini, yaitu warisan strateginya. Suka atau tidak dengan ideologinya, kita harus angkat topi pada satu fakta objektif. Pria ini berhasil mempertahankan kedaulatan negaranya selama 37 tahun di bawah kepungan sanksi ekonomi, blokade militer, dan embargo paling brutal yang pernah dijatuhkan oleh hegemoni global dalam sejarah peradaban manusia. Logikanya begini, Iran itu ditendang keluar dari sistem pembayaran global SWIFT. Ratusan miliar dolar uang mereka dibekukan di bank-bank Eropa dan Amerika. Mereka diharamkan menjual minyak ke pasar internasional. Perusahaan asing dilarang masuk. Negara manapun yang berbisnis dengan Iran akan ikut disanksi oleh Amerika. Kalau ini terjadi pada negara biasa, dalam hitungan bulan, negara itu pasti sudah kolaps. Pemerintahannya tumbang dan rakyatnya saling bunuh berebut makanan. Tapi, apa yang terjadi di bawah kepemimpinan Khamenei? Iran tidak mati. Mereka justru membesar, bermutasi, dan berevolusi menjadi raksasa yang menakutkan bagi Barat. Bagaimana caranya? Mari kita bongkar 5 pilar utama survival statecraft ala Iran. Pilar pertama, mengubah tentara menjadi konglomerasi raksasa. Ketika sanksi dijatuhkan dan perusahaan multinasional raksasa kabur meninggalkan proyek-proyek vital di Iran, Khamenei mengambil langkah jenius. Ia memerintahkan militernya, Garda Revolusi Iran atau IRGC, untuk turun tangan mengambil alih ekonomi. Melalui sayap konstruksinya yang bernama Hatam Al-Anbiya, tentara membangun jalan tol, bendungan, kilang minyak, pelabuhan, hingga infrastruktur telekomunikasi. IRGC bermutasi dari sekadar pasukan militer menjadi konglomerasi bisnis terbesar di Timur Tengah. Ketika sektor swasta lumpuh ditekan asing, negara tetap punya mesin penggerak raksasa di dalam rumahnya sendiri. Pilar kedua, ekonomi bayangan dan dedolarisasi. Barat melarang seluruh dunia membeli energi Iran menggunakan dolar. Lalu, apa taktik Khamenei? Ia mengaktifkan apa yang disebut intelijen Barat sebagai Ghost Fleet atau armada kapal hantu. Ratusan kapal tanker raksasa Iran berlayar mematikan sistem pelacak GPS mereka di lautan gelap, lalu menyelundupkan jutaan barel minyak ke negara-negara seperti Tiongkok. Mereka bertransaksi tanpa menyentuh dolar Amerika Serikat sepeser pun. Mereka menggunakan sistem barter, transaksi bawah tanah, hingga mata uang lokal. Inilah praktek perlawanan finansial yang membuat sanksi Amerika bocor halus. Pilar ketiga, kemandirian militer dan senjata asimetris. Ini adalah lompatan paling mengerikan dari rezim Khamenei. Karena diembargo dari pasar senjata global, Iran tidak bisa membeli jet tempur mahal, kapal induk, atau sistem radar canggih dari Eropa atau Amerika. Memaksakan diri berperang secara konvensional melawan mesin perang Amerika adalah tindakan bunuh diri. Sadar akan kelemahan itu, Khamenei memutar seluruh anggaran riset negaranya untuk membangun senjata asimetris yang sangat murah, sangat masif, dan sangat mematikan. Mereka mengembangkan sendiri program risel balistik presisi tinggi. Puncaknya, mereka berhasil meluncurkan risel hipersonik Fatah yang diklaim mampu menembus sistem pertahanan Iron Dome milik Israel dalam hitungan menit. Lebih gila lagi, program drone atau pesawat tanpa awak mereka. Dari negara yang tadinya tidak bisa membeli senjata, Iran di bawah Khamenei berubah menjadi negara pengekspor senjata. Drone kamikaze series Shahed buatan mereka yang harganya cuma belasan ribu dolar terbukti mampu menghancurkan infrastruktur militer bernilai jutaan dolar. Drone ini bahkan diekspor ke Rusia dan digunakan secara masif di medan perang Eropa Timur.
Ini tamparan keras bagi industri pertahanan Barat. Pilar keempat, lompatan siber dan ruang angkasa. Barat melarang ekspor teknologi tinggi, chip, dan semikonduktor ke Iran. Tujuannya agar Iran buta huruf secara teknologi. Faktanya, di bawah embargo ketat, ilmuwan Iran justru berhasil membangun salah satu pasukan siber paling agresif di dunia. Hacker-hacker yang terafiliasi dengan negara ini berkali-kali sukses meretas infrastruktur vital di negara musuh, dari sistem perbankan hingga bendungan. Tidak hanya itu, di saat negara berkembang lain sibuk membeli satelit dari luar negeri, IRGC justru sukses merancang roket peluncurnya sendiri dan meluncurkan satelit militer seri Nur ke orbit bumi. Teknologi roket luar angkasa ini membuktikan kepada dunia bahwa Iran memiliki kapabilitas untuk merancang risel balistik antar benua. Semuanya dibangun di dalam negeri dengan suku cadang reverse engineering. Pilar kelima, menciptakan cincin api proksi. Khamenei adalah grandmaster dalam strategi forward defense atau pertahanan ke depan. Alih-alih bertempur di tanah kelahirannya sendiri, ia mengekspor peperangan ke halaman rumah musuhnya. Ia mendanai, melatih, dan menyenjatai jaringan milisi yang sangat kuat di seluruh Timur Tengah. Ia mensubsidi Hizbollah di Lebanon yang kini memiliki ratusan ribu roket siap tembak. Ia mendukung faksi-faksi di Suriah dan Irak. Dan yang paling fenomenal, ia membacking milisi Houthi di Yaman dengan teknologi risel anti kapal dan drone. Hasilnya, Houthi berhasil memblokade Laut Merah, melumpuhkan urat nadi perdagangan global, dan membuat armada angkatan laut negara-negara barat kewalahan menghadapi serangan risel murah yang diluncurkan dari padang pasir. Ia berhasil mengepung musuh-musuhnya lewat pihak ketiga. Sahabat semua, mempertahankan negara dari kepungan embargo paling brutal di bumi jelas ada harganya. Ekonomi rakyat di tingkat akar rumput memang menjerit. Inflasi meroket tajam, nilai tukar mata uang rial hancur lebur, dan represi internal seringkali memicu gelombang protes berdarah di dalam negeri. Harga sebuah kedaulatan yang mutlak ternyata sangatlah mahal bagi rakyatnya. Tapi jika kita membedah dari kacamata geopolitik yang murni, arsitektur survival yang dibangun oleh Ali Khamenei ini adalah sebuah mahakarya strategi yang sukses membuat dominasi Amerika dan sekutunya frustasi selama hampir 38 dekade. Sekarang, sang arsitek agung telah tiada. Pertanyaan besarnya, apakah sepeninggal Khamenei, fondasi negara ini akan perlahan keropos dan hancur dari dalam? Ataukah kematiannya justru akan memicu naiknya faksi militer yang jauh lebih radikal, tak terduga, dan haus darah? Bagaimana analisis kalian melihat peta geopolitik pasca tumbangnya Khamenei hari ini? Tulis pendapat liar dan tajam kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk bagikan video ini agar semakin banyak orang yang melek dengan realita pergeseran kekuatan dunia.